politik dinasti perspektif Islam. Saya yakin semua sudah tahu arahnya kemana, itu tahu. Tetapi saya ingin mengajak panjenengan untuk merenung ulang kegiatan politik umat Islam antar zaman. Politik dinasti itu kalau dalam bahasa Jawa itu wangsa ya, wangsa, kerajaan, monarki, kekaisaran, kekisraan, kesultanan, yang intinya adalah kekuasaan politik dipegang oleh keturunan. Dan itu Bapak Ibu rahimakumullah, untuk zamannya dulu lebih damai, lebih bagus, karena yang berkuasa memang pantas berkuasa, keturunan juga dididik secara pantas sehingga paling berwibawa. Dan di negeri ini, Indonesia Raya ini, ada sekitar 70 kerajaan. Saya waktu keliling Indonesia dulu, waktu sebagai ketua Imam Masjid Indonesia itu saya keliling sampai ke Maluku Utara sana tuh, ternyata juga di sana ada 2 kerajaan. Kalimantan Barat juga ada kerajaan, semua. Dan mereka berkorban kerajaan itu untuk Indonesia Raya ini. Walaupun tetap dengan silsilah mereka ya. Kebetulan kalau Jogja, Surakarta itu masih ada hak khusus ya. Ya sebenarnya di Cirebon juga ada kerajaan. Tetapi begini, kita mengajaknya perspektif Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengaruniai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak laki-laki sampai besar, tidak. Sayyidina Ibrahim, kemudian Sayyidina Qasim ya, anak-anak laki Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat masih bujang, masih anak-anak banget, belum balita. Ya masih balita maksud saya, belum di atas 5 tahun. Ini harus menjadi pemahaman kita bahwa iya, berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat takhta kerajaan. Waduh, matur suwun, nggih, matur suwun, nggih, suwun barakallahu fiik. Padahal sebelumnya ada raja dan nabi, itu ada Raja Daud, Raja Sulaiman, ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Yusuf sebagai Perdana Menteri atau sebagai Menteri Keuangan ya, Menteri Ekonomi. Artinya sebenarnya kekuasaan agama itu juga pernah menjadi kekuasaan negara. Tetapi untuk Nabi Muhammad, ya kita harus paham bahwa tidak punya keturunan laki-laki adalah kebijakan Allah SWT agar Islam ini tidak bertipe dinasti. Saking tidak dinastinya, Nabi juga tidak wasiat. Mohon maaf kalau Syiah mempercaya ada wasiat, itu hak mereka. Tapi hadis-hadis sahih, apalagi ayat juga tidak ada. Nabi SAW tidak berwasiat siapa penggantinya. Tapi pesan bijak Nabi SAW, dan ini mestinya harus menjadi pelajaran kita. Ketika Nabi sakit, itu menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Adakah pemimpin lebih otoritatif dari imam sholat? Semua makmum mesti taat. Tidak mungkin ada makmum yang bela, tidak mungkin. Tapi itu pun ternyata sepeninggal Nabi, sebelum beliau dimakamkan,
sudah terjadi perbedaan pendapat, tapi intinya akhirnya terpilihlah Abu Bakar atas dasar aklamatif, walaupun Abu Bakar sesungguhnya waktu itu menuju Umar dan salah seorang sahabat yang lain, tapi semua membaiat Abu Bakar kecuali tokoh Ansor yang kemudian ya bukan membelot tapi memang dissenting opinion. Tapi kita tahu bahwa Abu Bakar menjadi khalifah atau pengganti Nabi tanpa pesan Nabi, pesan lisan, tapi adalah pesan isyarat bahwa Nabi menyuruh ngimami sholat sebagai pengganti Nabi adalah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ketika akan wafat pesan pada sahabat-sahabat besar, nanti yang menggantikan saya adalah Umar. Jadi Umar itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendapatkan posisi sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin atas dasar wasiat. Ini pola yang berbeda dengan masa Nabi. Ketika Sayyidina Umar waktu ngimami sholat kemudian ditusuk pisau oleh Ibnu Muljam, oleh Abu Lu'lu'ah, oleh Abu Lu'lu'ah 15 hari sakit, kemudian yakin akan meninggal, beliau menunjuk sahabat besar 6 orang. Inilah yang kemudian dimaknai oleh para ulama berikutnya sebagai ahlul halli wal aqdi. Ya seperti DPR-nya lah, tapi ya tidak persis, tapi pokoknya 6 orang tokoh ini yang paling punya pengaruh dan punya ilmu serta kewibawaan ditunjuk untuk memilih salah satu dari 6 ini. Wes rapat dewi, musyawarah dewi, terserah siapa yang kamu tunjuk dari 6 ini. Rebutan tidak mau. Rapat hanya 6 orang untuk menunjuk 1 orang sampai sepekan. Muter, tidak ada yang mau. Itu zaman itu ya, tidak mau. Sayyidina Utsman sebenarnya yang dinominasikan, tapi tidak mau, ngotot tidak mau. Akhirnya mereka sowan kepada Sayyidina Umar, kami tidak bisa menentukan, tidak bisa memilih. Rapat sudah berulang-ulang, tetap tidak ada yang bersedia. Ini yang paling tua siapa ya? Sayyidina Umar gitu. Sayyidina Umar dari 6 ini yang paling tua siapa? Ya Sayyidina Utsman. Ya Utsman gitu. Dan Sayyidina Umar kebetulan bukan kebetulan sih ya, pernah jadi mantunya Nabi 2 kali. Satu-satunya orang yang dipek mantu Nabi 2 kali. Ketika Sayyidah Ruqayyah wafat, kemudian adiknya diberikan oleh Nabi untuk dinikahi oleh Sayyidina Utsman, karena Sayyidina Utsman termasuk sahabat yang paling kaya dan paling ganteng. Sayyidina Utsman itu ganteng banget dan kaya banget, tapi memang sudah agak senior, sudah berumur. Oke, artinya ahlul halli wal aqdi ini kemudian menyepakati atas persetujuan Sayyidina Umar memilih Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman berkuasa, atau bukan berkuasa, saya menjadi Amirul Mukminin. Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar sekitar 4 tahun, ini Sayyidina Utsman ini sekitar 10 tahun. Beliau orang yang sudah matang bermasyarakat, sudah bergaul dengan banyak pihak, orang yang kaya, sehingga tentu pengalaman lebih banyak dan pertimbangan lebih matang. Dengan pertimbangan matang, nuwun sewu, mohon maaf ya, tanpa mencela beliau memilih pembantunya dari keluarga dekatnya. Ini kesalahan yang menjadi catatan sejarah.
Sebenarnya niatnya Sayyidina Utsman bagus. Aku memimpin iki timbang kok dibantu wong sing gak jelas, anggur sing jelas. Toh waktu itu ndak ada undang-undangnya, ndak ada ketentuannya, ndak ada peraturannya, ndak ada sistemnya. Pokoknya ya ini sudah menjadi penguasa atau menjadi khalifah atau menjadi Amirul Mukminin, menunjuk siapa sekretarisnya siapa, itu dari keluarga dekatnya demi supaya nopo, tapi bukan keluarga dalam arti anak, enggak ya, pokoknya Bani Umayyah ya, baninya Sayyidina Utsman, atas dasar pertimbangan demi stabilitas kebijakan dan kemudahan untuk mengatur negara yang memang belum lama ya, baru 6 tahun ditegakkan Nabi SAW. Masa Nabi pun ya, belum ada sistem tertentu pemerintahan. Itulah yang menyebabkan kelompok umat Islam tertentu juga yang dari Mesir. Dari Mesir itu tentu pimpinan atau yang jadi gubernur Amr bin As, dan umat Islam yang pro Ahlul Bait bukan Ahlul Bait ya istilahnya ya, yang tidak senang dengan model Sayyidina Utsman itu lalu demonstrasi. Itulah demo pertama di dunia dari Mesir meluruh. Makanya sekarang di Saudi diharamkan demonstrasi. Umumnya kerajaan mengharamkan, melarang demo. Ya, umumnya kerajaan melarang demo. Tapi ini demo, guys. Intinya demo ya. Salah satu pemicunya adalah karena Sayyidina Utsman lebih banyak memilih pembantunya dari keluarga. Ya, lepas dari ya beliau ahli surga, tetapi kemanusiaannya tetap menjadi pertimbangan. Akhirnya Sayyidina Utsman terbunuh. Saya sempat melihat mushaf yang dibaca Sayyidina Utsman. Waktu itu waktu asar beliau selalu membaca Al-Quran. Sudah ada mushaf waktu itu. Mushaf itu pertama ya era Sayyidina Utsman itu ada 6, ada 6. Salah satunya di Madinah dibaca besar mushafnya. Kemudian Sayyidina Utsman terbunuh, darahnya kena mushaf itu, dan sekarang disimpan di Turki. Sayyidina Utsman terbunuh. Kemudian di antara tokoh yang ada atau dari sahabat yang ada, yang paling top, yang paling populer, paling unggul bibitnya, paling hebat adalah Sayyidina Ali. Sing pantes ganti Sayyidina Utsman dari nengok kanan kiri semua Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya kelebihan mantune Kanjeng Nabi juga sama dengan Sayyidina Utsman. Bahkan ponakannya Kanjeng Nabi, anaknya Abu Thalib, bahkan ya Nabi SAW menyebutnya sebagai babul ilmi, pintu ilmu. Pokoknya orang paling hebat. Maka para demonstran mengangkat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebenarnya tidak mau. Tapi kalau tidak mau nanti umat Islam lebih kacau. Akhirnya Sayyidina Ali mau. Sayyidina Ali tidak ikut demo, tidak tahu menahu tentang demo. Tapi kepemimpinan Sayyidina Utsman habis karena beliau wafat. Ditunjuklah Sayyidina Ali, disepakati oleh orang-orang. Nah, inilah yang memicu keluarga Sayyidina Utsman curiga, atau Bani Umayyah curiga bahwa kayaknya ini aktor intelektualnya Ali. Wajar orang berpikir begitu, wajar. Tapi Sayyidina Ali juga ahli surga. Al-Asyarul Basyarin bil Jannah itu 10 sahabat yang jamin masuk surga itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini empat-empatnya ini dijamin, selain yang 6 yang lain. Tapi ini dijamin masuk surga. Sesalah apapun pasti diampuni Allah SWT. Baik, akhirnya Sayyidina Ali jadi khalifah. Dari 5
episode ini kita bisa membaca tidak ada yang sama dari Nabi lepas akhirnya sahabat musyawarah, dari Abu Bakar wasiat, dari Sayyidina Utsman dari Sayyidina Umar demo adalah akal wal akti. Kemudian dari Sayyidina Utsman itu terjadi demo dan penggantian secara suara rakyat, kira-kira demokrasi lah gitu kalau zaman sekarang. Wes, inilah kekuasaan, inilah politik. Sejak zaman dulu pun memang menjadi madu perebutan. Tapi yakin percayalah bahwa para tokoh yang 4 ini bukan ambisius. Yang ingin adalah umatnya, orang dekatnya. Ini sama sekali tidak ambisius. Saya tidak pernah membaca riwayat bahwa mereka ingin menjadi penguasa, tidak ada sama sekali. Bahkan Sayyidina Umar ketika di wasiat itu menangis. Sayyidina Abu Bakar dalam sambutannya, saya bukan orang yang baik. Kalau saya salah tolong ditegur, kalau saya benar tolong dibantu. Artinya mereka adalah orang-orang yang memang tidak berminat menjadi penguasa, tapi anak buahnya atau rakyatnya. Nah, setelah Sayyidina Ali inilah menjadi runyam, terjadilah kelompoknya Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali. Ini mertua tiri, mantu tiri. Sayyidah Aisyah karena yang manusia juga didampingi oleh sahabat besar punya kecurigaan terhadap grupnya Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali kan sudah dibaiat, sudah sah menjadi penguasa. Terjadilah perang Jamal, perang pertama sama umat Islam. Dan dalam peperangan itu akhirnya Sayyidah Aisyah kalah. Kemudian ya sudah damai, tapi tetap manusia ada perasaan apa yang jelas. Setelah itu suasana umat Islam sudah mulai terintrik oleh klan klan itu semacam suku lah, tapi bukan suku ya, klan, friksi. Sudah Sayyidina Ali berkuasa atau menjadi khalifah 4 tahun. Ketika akan sholat subuh dicegat oleh Ibnu Muljam, dibunuh. Jadi khalifah itu 3 dibunuh, 4 ini, 1 wafat biasa, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali wafat terbunuh, dibunuh oleh demonstran Mesir. Ya, kalau ini Abu Lu'lu'ah itu Yahudi, ya, Yahudi yang masuk Islam, munafik lah ya, orang munafik. Wes. Jadi konklusinya sebenarnya Islam tidak menggariskan harus bentuk republik, harus bentuk kerajaan, harus bentuk begini, harus bentuk begini. Tidak. Ini adalah tawaran. Tidak ada dinasti, silakan. Republik silakan, kesultanan silakan. Tapi yang pasti saya terenyuh pertama kali saya ke Arab Saudi itu tahun 86. Saya bersama Habib Rizik dan kawan-kawan menjadi petugas haji. Kemudian ketika saya ke Madinah sempat keliling, saat itu belum ramai, keliling mencari istana atau kantornya Nabi, tidak ketemu saya. Nabi yang berkuasa hebat, yang menundukkan barat Romawi, timur Persia, 2 kaisar ini aslinya tunduk di bawah Islam, itu tidak punya istana.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau Ali di Kufah, Sayyidina Ali di Kufah. Yang tiga ini Abu Bakar, Umar, Utsman ini di Madinah. Ternyata tidak punya istana untuk mengurus umat di masjid. Sayyidina Umar ya istirahatnya bukan di istana, bukan di kamar mewah, di bawah pohon kurma. Padahal era Sayyidina Umar itu sudah ada ekspansi, sudah ada syariah, ekspedisi, pengembangan perluasan Islam. Dan mohon dicatat, perluasan Islam itu bukan dengan pedang seperti dikomandokan oleh orang Barat orientalis. Islam itu kalau datang kemanapun menawarkan tiga. Satu, mau Islam dikembangkan sampai Spanyol, sampai Eropa, sampai Cina itu tidak dengan pedang, tidak dengan perang, tapi begini. Pertama, monggo masuk Islam. Kalau kalian mau masuk Islam, menjadi saudara kami, bersama kami, tapi sebagai bagian dari orang bermasyarakat wajib bayar zakat. Kalau panjenengan tidak mau, tidak apa-apa, tidak masuk Islam, tidak apa-apa, tetap berada di rumah di negeri ini, tapi panjenengan sebagai jaminan keamanan harus membayar jizyah. Jadi nek Islam disebut zakat, kalau non Muslim disebut jizyah. Nah kalau masuk Islam tidak mau, bayar jizyah tidak mau, perang. Tidak pernah terjadi itu. Kalau peperangan itu umumnya diserang, mengembangkan langsung dimusuhi. Ketika ke Spanyol saya langsung dilawan, tidak ada nego. Kalau ada nego seperti itu. Baik, kembali ke khilafah ya, ke kekuasaan. Khilafah namanya. Nah, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, modelnya seperti itu. Zaman Nabi belum ada bentuk kekuasaan, tapi zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu disebut khilafah, pengganti Nabi. Nah, setelah zaman Sayyidina Ali, lalu mestinya jatuh ke Sayyidina Hasan, tapi Bani Umayyah masih belum bisa menerima secara baik. Karena apa? Waktu Sayyidina Ali berkuasa dalam tanda kutip menjadi Amirul Mukminin itu, Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah memberontak. Terjadilah perang Siffin. Sekali lagi ini sejarah harus saya kemukakan bahwa memang untuk kekuasaan ternyata memang sejak awal seperti itu, kecuali Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, juga sebenarnya Sayyidina Utsman, dan sebenarnya juga Sayyidina Ali, tidak dengan ambisi ya. Tapi ini ketika Sayyidina Ali berkuasa menjadi Amirul Mukminin, setelah perang Jamal selesai dengan Sayyidah Aisyah, maka perang Siffin itu Sayyidina Ali menang juga, menang sama dengan perang Jamal, tapi kalah diplomatik, kalah licik dalam tanda kutip. Ini para sahabat saya tidak pernah mengatakan licik ya, kalah taktik itu. Maka dalam perundingan Daumatul Jandal sudah kalah ini, Muawiyah sudah kalah, mestinya harus menyerah, tapi dalam perundingan utusan Sayyidina Ali namanya Abu Musa al-Asy'ari, kemudian utusan Muawiyah namanya Amr bin As, sahabat dua-duanya, orang baik semuanya. Kemudian dalam perundingan Abu Musa yang jujur lugu itu disuruh oleh Sayyidina Amr bin As, silakan panjenengan pidato untuk menurunkan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Jadi supaya ini nanti kita setelah itu pemilihan. Jadi turunkanlah Sayyidina Ali dulu supaya kita damai, tidak ada perebutan. Abu Musa mau, ya sudah. Dengan ini kami sebagai utusan Amirul Mukminin Sayyidina Ali
saya nyatakan Sayyidina Ali domisioner, turun dari jabatan khalifah. Sudah selesai, Sayyidina Ali sudah bukan jadi khalifah. Lalu Sayyidina Amr bin As tampil ceramah atau deklarasi. Semua panjenengan tahu bahwa Abu Musa al-Asy'ari utusan Ali sudah mendomisinalkan, menurunkan Ali dari jabatan Amirul Mukminin. Saya sebagai utusan Muawiyah, saya tidak mungkin menurunkan, saya tidak mungkin menjatuhkan. Maka dengan ini saya angkat, saya nyatakan Muawiyah sebagai khalifah. Jadi taktik itu juga sudah ada sejak dulu. Amr bin As tetap gubernur Mesir yang diutus Sayyidina Umar, hebat penakluk Mesir. Tapi itulah politik. Terus Muawiyah berkuasa, kemudian jadi kerajaan itu Khilafah Umayyah, kemudian digantikan Khilafah Abbasiyah, kemudian digantikan Khilafah Utsmaniyah sampai 1924 berakhir. Baik, kembali ke dinasti. Maka sebenarnya dinasti itu tidak tercela, tidak cacat asal ada aturannya. Yang tidak boleh itu aturannya di publik, penguasaan dinasti. Ini masalah. Ya bukan hanya sekarang ya. Coba partai yang tidak dinasti siapa? Partai politik yang tidak dinasti mana? Partai-partai besar itu dinasti dulu. Ya sekarang juga ada masih dinasti. Saya tidak menyebut ya. Pun di Konoha baik partai demokrasi, partai demokrat, partai apapun itu sedapat mungkin penggantinya adalah keluarganya. Jadi orang yang mencela dinasti itu juga harusnya melihat yang lain. Hanya sayangnya memang nabrak aturan atau tidak nabrak aturan saja. Yang dinasti terbaru ini yang bukan ada nabrak aturan, nabrak undang-undang luar biasa, bukan aturan. Aturan itu di bawah undang-undang. Bahkan kemudian UUD juga dia tabrak, ya sudahlah. Jelas. Kalau kita bicara soal hukum itu haram. Seperti itu haram, hukum ya, hukum fikih maksudnya. Melanggar aturan itu, aturan yang sudah disepakati dilanggar itu haram, dosa. Hukum wati ini, hukum wati itu hukum yang dibuat manusia atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan itu juga hukum Allah SWT. Apa sih hukum Allah SWT? Hukum Allah SWT segala ketentuan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Atau tepatnya begini, hukum Allah adalah hukum yang bersumber dan atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi semua keputusan DPR itu sesungguhnya adalah juga hukum Allah, asal tidak bertentangan. Tapi kalau bertentangan ya tidak bisa. Tapi kembali ke sini bahwa dinasti perspektif Islam sebenarnya boleh jika ada aturannya. Jika tidak ada aturan yang dilanggar. Nah sekarang terserah penjenengan menilai. Yang jelas yang paling akhir ini sangat tercela karena nabrak-nabrak. Kalau sebelumnya ya tidak begitu tercela karena digendaki oleh umatnya, oleh anggota partai itu. Walaupun yang berwarna biru itu sebenarnya tidak digendaki, tapi digendaki oleh pendiri ya. Pendiri merasa yang punya. Pendiri merasa punya anaknya kan gitu. Tapi oleh karena itu kemudian sebagian meloncat. Sudahlah, memang politik seperti itu, warna politik seperti itu. Oleh karena itu himbauan kami, jangan sampai kita alergi politik, tapi jangan juga ambisi politik. Saya punya pengalaman bagus, kan saya memang PNS, tidak bisa terjun politik, sudah saya memang tidak bakat. Tapi saya kan waktu itu Pak Marzuki Ali kan sahabat saya menjadi ketua DPR, dia sering sambat ke saya, Ustadz gimana ini saya nggak punya teman yang seperti Ustadz yang bisa beri nasihat. Mbak Ustadz mengundurkan diri saja.
Malah Bu SBY utusan ke saya pokoknya minta supaya saya gabung. Dan saya tidak bisa, kan saya sudah menjadi PNS, dan bagi saya itu norma akhlak yang saya pegang, bahwa saya tidak boleh, saya sudah berjanji menjadi PNS waktu itu. Terus saya menunjuk murid, ya bukan murid sih, teman saya, tapi disertasinya yang bimbing saya. Beliau juga hafid Quran dari Tebu Ireng, tidak usah saya sebut namanya ya. Dari Tebu Ireng saya bujuk supaya masuk DPR. Akhirnya mau. Nah, itulah menjadi teman, mau. Tapi kemudian periode berikutnya dia betul-betul tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya sudah tahu dan mengalami sendiri. Saya sering sekali tanda tangan buta, katanya. Saya sering menerima uang tidak jelas, dan saya tidak mau itu. Ini kiai yang luar biasa, kiai dari Tebu Ireng, hafid Quran, dan sebenarnya enak di DPR begitu, kaya raya dia, tapi tidak mau lagi. Dan banyak cerita seperti ini banyak, tapi maksud saya begini, jangan sampai kita alergi politik kemudian sama sekali jangan ada yang politik, tapi jangan juga ambisi politik. Yang kalau bisa terjun di politik tapi menjadi orang baik gitu ya. Nah iso, dan harus bisa. Kalau tidak bisa, kalau tidak mesti nanti akan dikuasai oleh orang lain. Nah sekarang tinggal beberapa hari lagi ganti presiden ini. Yang kira-kira 15 hari, 2 pekan lagi lah. Ya, kita wait and see. Saya sudah katakan pada tokoh-tokoh yang bisa saya kenal dan ada di sana, intinya jangan tinggalkan pemimpin. Mohon maaf, senang atau tidak senang, yang akan menjadi presiden kan jelas orangnya sudah. Kalau segi positif negatif semua manusia punya, tapi ini kita kenyataannya seperti ini, maka jangan tinggalkan. Seperti dulu zaman SBY periode pertama kan saya yang dampingi SBY 2004-2009 itu. Tapi saya tidak mau masuk politik, tapi saya terus kontak komunikasi. Tapi suwe lama-lama ya gitu. Yang mendekat itu banyak, promo curah itu saya tidak kuat. Dan SBY sendiri juga rupanya sudah merasa pede sekali. Padahal dulu kalau ke Jawa Tengah masih saya yang mendampingi. Tapi setelah berkuasa 5 tahun wis iso, akhirnya jalan sendiri. Ya tapi beliau memang orang hebat ya, orang hebat. Tetap punya kelebihan kekurangan, tetap itu manusiawi. Nah sekarang calon presiden kita itu adalah orang militer juga, orang yang hebat sekali, orang yang sangat cerdas, IQ-nya tinggi sekali, tapi sudah berumur. Nah, ini saya memang sampaikan sama Mas Anies, jangan tinggalkan. Penjaringan boleh masuk, boleh tidak, terserah, tapi pokoknya harus tetap menjadi orang yang ikut ngemong rakyat. Jangan sampai rakyat dibodohi lagi, rakyat dikadali lagi. Saya ini sudah menyaksikan apa yang disebut IKN, kebanggaan orang-orang bejat itu. Ya saya nggak nyebut nama itu, subhanallah, saya ngelus dodo ya. Tapi oke lah, sudah itu kenyataan. Tapi maksud saya begini, bagaimanapun dalam kehidupan ini kita harus memperhatikan nasib umat. Sebab kalau kabeh cul, kabeh lepas, jadi ganyang oleh Bromo Corah itu. Dan Bromo Corah itu masih ada, entahlah disebut apa namanya, tapi yang jelas saya menjadi saksi mata bahwa batu bara sekian gunung, sekian triliun ton itu tiap hari dibawa. Saya menjadi saksi mata bahwa Sungai Mahakam itu untuk gondol barang-barang itu tak kemana, sementara orang Kaltim tetap seperti itu. Undang-undang dasarnya kan tidak begitu. Sumber daya alam dikuasai, dikelola negara, dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi kenapa tambang emas terbesar di dunia di Freeport kita dapat apa?
Sungguh yang dapat adalah yang punya, yang jabat. Jadi ini memang musibah besar bahwa presiden kita ini adalah orang kaya. Saya senang orang kaya, harus orang kaya, presiden itu harus orang kaya. Nek miskin korupsi, nek kaya membuasnya dari mana terserah, yang jelas dia bisa kaya sudah bisa. Insya Allah setelah itu betul-betul akan memperhatikan rakyat. Saya mohon kepada panjenengan semuanya mendoakan moga-moga presiden kita ini panjang umurnya. Yang akan datang ini, presiden yang akan datang ini, moga-moga panjang umur dan moga-moga yang nanti pembantu-pembantunya orang-orang baik. Setahu saya akrab dengan beliau, tapi akrab dalam pengertian bukan akrab komunitas, tapi akrab personal. Bahkan waktu di Palembang di Pak Marzuki Ali itu saya sempat tanya, Pak Jenderal, sampean kok masih running itu apa memegang wasiat atau dalam tanda kutip ramalan Gus Dur itu? Oh iya, saya yakin itu ya saudara. Kan Gus Dur mengatakan kamu gak akan jadi presiden sebelum tua. Memang mengatakan begitu, ya sudah, itu terserah orang mengatakan, tapi yang jelas bagi saya beliau pantas jadi presiden. Seneng atau tidak seneng penjenengan, kita kan harus punya presiden tuh. Sopo? Idealnya memang ini, tapi sudah kenyataan, maka kita harus dukung. Dan saya berharap penjenengan semua mendoakan supaya Indonesia ke depan benar-benar dipimpin oleh orang-orang yang amanah, yang jujur, yang peduli rakyat, yang ucapannya cocok dengan tindakannya, bukan pembohong, bukan pembual. Kalau pemimpinnya nabi ya jangan dikritik, tapi diberi masukan. Nabi yang maksum itu aja mau menerima masukan. Kalau selain nabi ya bolehlah dikritik, asal kritiknya membangun, kritiknya konstruktif. Yang jelas benar Pak, kalau saya cerita lebih lanjut soal perebutan kekuasaan antar bani itu luar biasa. Tapi ada peran munafik. Semua generasi kekuasaan itu ada penyusup, sampai sekarang juga begitu. Memang ya yang sekarang ini itu sudah didulang triliunan. Saya tahu sendiri bahwa saya kan ditelepon oleh salah satu partai, saya diminta untuk menjadi majelis syuro. Saya belum siap karena saya belum pensiun, tapi ternyata ya itu partai manapun sudah kena. Nek uang nek mesti dulang duit, ndak berdaya, ndak bisa ngomong. Ini harus kita lawan nanti. Ya kita terus harus berbuat yang sudahlah. Ini pelajaran mahal sekali, tapi ke depan moga-moga asal top leadernya bermoral, itu aja. Top leadernya harus bermoral, harus anti korupsi. Nek senang korupsi itu susah. Baik, dua Mas, bukunya dua untuk ibu dan untuk bapak ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kehadiran perhatian semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.